sebagai seorang pengusaha di tingkat nasional ya Bapak, menurut Bapak nih, apakah saat ini anak-anak kita, anak-anak muda NTT ini masih punya peluang yang sama tidak dengan Bapak waktu mulai menjalankan usaha itu? Seluruh bangsa di dunia ini terjadi semacam evolusi. Ya. Ada yang dulu maju, sekarang berganti. Misalnya contoh, dulu pabrik pesawat terbang ada di Eropa, Itu sekarang sisa di Amerika. Dulu handphone ada di Eropa, ya. Motorola, Ericsson, sekarang pabriknya ada di Asia Asia. dan sebagainya. Itu kan berevolusi. Nah, sama juga dengan kita nanti. Saya yakin anak-anak muda sampai kapanpun, dimanapun pasti mendapat kesempatan. Terus Bapak, ada satu pernyataan dari BKKBN ini yang menurut saya sebagai anak muda NTT ini Bapak terpukul sekali Bapak. Ada satu pernyataan BKKBN yang menyebut kalau saat ini kan memang kita katanya sudah masuk dalam kategori bisa menikmati bonus demografi nih Bapak, di mana angka usia kerja usia produktif itu sangat banyak dan berpengaruh akan ke ekonomi dan lain sebagainya Bapak ya. Tapi NTT menurut BKKBN ini terancam tidak bisa menikmati itu. Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali hari ini. Senang sekali saya Pasiar Oto kedatangan tamu yang sangat spesial dari jauh nih, luar biasa. Orang sini tapi dari jauh nih. Orang Keva. Orang Keva. Kuan ya orang bilang ya. Kuan Keva. Kuan tuh apa sih Bapak? Kuan kampung. Oh, kampung Keva. Kuan itu kampung. Kalau laki-laki kita atuin meto. Nah, atuin meto. ATM. ATM. Ya. Anak timur modifikasi. Boleh. Oke. Buat Bapak Mama, Saudara yang mungkin belum tahu beliau di sebelah ini siapa. Beliau adalah Bapak Franciscus Go, seorang akademisi, terus putra asli NTT yang boleh dibilang sukses menjalankan bisnisnya di tingkat nasional nih, luar biasa. Luar biasa sebenarnya. Oke, ini terima kasih banyak nih Bapak sudah mau diajak ke Siroto. Ya. Hormat diberi Bapak. Apa kabar nih Bapak? Baik. Luar biasa banyak. Luar biasa sekali. Saya surprise dengan Kak Jo juga nih. Waduh. Ya. Menjadi orang terkenal di Kupang. Astaga. Tapi sekarang Bapak lebih terkenal. Oke. Bapak, kita langsung saja nih Bapak ya. Beta baca di salah satu artikel nih Bapak ya, yang menulis kalau Bapak nih ternyata berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi kok di bionya Bapak itu saya baca SMA itu Bapak lanjutkan sekolah di Kupang. Iya. Jadi SD di Keva, SMP di Keva. Iya. Terus SMA-nya di SMA Negeri 1 Kupang. Di kota ini, Kota Kupang. Bagaimana ceritanya bisa sampai ke sini? Ya, berangkat dari karena saya panggil di sana kan Papa Mama ya. Papa di Keva itu toko kelontong biasa di pasar. Oh. Buka toko dulu kiosnya nomor 9. Sehingga Papa beri nama 9 Jaya. Jadi kalau di Keva orang kenal dengan 9 Jaya. Jadi kalau saya bertemu dengan saudara-saudara misalnya di Kupang atau di Jawa, mereka tanya anak toko mana? Ya, anak dari toko 9 Jaya. Pasti orang kenal. Orang kenal langsung. Ya. Nah dari background itu kami yang kecil-kecil, generasi yang kecil karena kakak-kakak semua kan
Begitu lulus Ya. SMA mereka langsung berusaha punya usaha toko. Oh, Nah kita yang adik-adik diberi kesempatan untuk lanjut kuliah. Jadi SMA dikirim ke Kupang, SMA negeri, kemudian dari SMA kuliahnya kita dikirim ke Jogja. oh. Itu saya lihat ke Jogja juga Bapak ngambil 2 fakultas sekaligus. Iya, iya. Jadi Waduh. saya kuliah di Fakultas Teknik Atmajaya Jogja, Iya. ngambil jurusan Teknik Sipil. Kemudian setahun kemudian saya lanjut double dengan Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada dan lulus bareng. Waduh, itu motivasinya apa Bapak bisa ngambil 2 fakultas sekaligus ini? Ya, udah tahu dulu bisa begitu ya. Menghemat waktu kah atau? Enggak juga, karena untuk apa ya disebut kita ngisi waktu, karena di sana kan Oh, cukup, waktunya cukup sebenarnya, karena kita nggak bekerja kan, cuma Iya, iya, khusus iya. kuliah. Jadi saya banyak waktu saya isi dengan kuliah. Kalau waktu kosong pun sore di perpustakaan belajar. Bapak ambil 2 fakultas yang bisa dibilang berat Iya. di 2 universitas besar ini. Iya. Yang notabene itu kuliah sonde main-main tuh orang bilang tuh apa? Itu bagi waktu itu, waduh. Ya, tapi pada saat tahun 87, 88 ya, Iya, iya. sistem kuliahnya belum sistem kuliah kelas, baru mau mulai diperkenalkan, sehingga masih memungkinkan kita untuk kuliah double, karena kuliahnya kan di aula, Oh, kuliah kelas umum, jadi tanpa presensi, tanpa absensi itu, iya. terus tanpa kehadiran sebenarnya nggak perlu waktu itu. Oh. Jadi kita hadir ya, dengar kuliah dari profesor, baca bukunya, ujian. Kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang harus duduk manis di kelas. Iya, betul. Ada betul. komponen kalau tidak hadir minus 30%. Iya, Ya. betul. Kalau di sana enggak. Penilaian benar murni dari hasil belajar. Waktu itu ya, sistem waktu itu. Tapi itu bagus juga ya, Pak, kalau Ya, diterapkan tanggung jawab. saat ini ya, Bapak. Tanggung jawab, dia ajar untuk tanggung jawab. Betul sekali, Bapak. Terus kenapa ambil 2 fakultas ini, Bapak? Ada Ya. kaitan tidak? Dua-dua ada kaitan. Oh. Jadi di teknik sipil, saya kebetulan kan konstruksi teknik, Ya. konstruksi teknik ya. Kemudian di Fakultas Hukum saya ambil skripsi dan fokusnya di hukum konstruksi. Sehingga setelah selesai saya bekerja di Total Bangun Persada, itu konstruksi kontraktor swasta besar, itu khusus megang itu juga hukum administrasi kontrak. Jadi sejalan di belajar hukum konstruksi, kemudian waktu kerja saya pegang di administrasi kontrak. Jadi kita bagaimana baca dokumen tender, Iya, iya. membuat perjanjian tender, ya perjanjian proyek itu, sampai dengan nanti closing akhir proyek. Ke developer gitu kan? Kontraktor dulu. Kontraktor. Kemudian baru nanti setelah bekerja 5 tahun saya pindah ke developer. Kalau developer beda dengan kontraktor. Developer itu mereka yang memiliki gedung, mereka yang memiliki bangunan. Mereka menunjuk kontraktor untuk membangun. Kontraktor itu hanya jasa untuk membangun. Sedangkan pemiliknya adalah developer. Kita sebut developer. Nah, saya 5 tahun kedua saya bekerja di developer. Sehingga hasilnya salah satu buah tangan saya adalah di Hypermart Kupang, Lipo Plaza. Lipo. Ya, itu kita bertindak sebagai developer. Terus kemudian mengundang investor Lipo untuk masuk. Jadi mereka yang menyewa, Hypermart menyewa di gedung. Oh, jadi gedungnya milik. Iya, awalnya saya, terus Hypermart nyewa. Sedangkan gedung juga sama, awalnya saya, PT-nya saya, terus Lipo masuk seluruh ya, department store, baju Matahari itu, toko baju Matahari, masuk Hypermart, bioskop, itu punya Lipo. Tapi mereka masuk ke gedung itu, kemudian gedungnya dibeli oleh Lipo juga seluruhnya. Jadi awalnya Bapak sonde langsung jadi pengusaha awalnya, Bapak? Oh iya, Kerja dulu. Kerja dulu. Itu kerjanya di Jogja atau di Jakarta? Di Jakarta. Oh, langsung setelah jadi kuliah? 5 tahun habis kuliah, Ya. kerja 5 tahun di konstruksi, kontraktor bangun gedung,
gedung tinggi, terus dapat pengalaman, terus 5 tahun kedua saya pindah ke developer yang memiliki gedung dan bisa perintah-perintah kontraktor. Kalau kontraktor kan diperintah ya istilahnya. Jadi ya, kalau dibilang dua fakultasnya bergabung, ada hubungannya, ada buktinya kan. Kita belajar dokumen, terus kita bisa hati-hati dalam melakukan tender atau melakukan pekerjaan konstruksi, karena semua itu ada unsur hukumnya. Iya, batasan-batasannya Ya, sudah Bapak sudah Ya, paham. ada yang bahaya, ada yang tidak boleh dilanggar. Ya. Celahnya di mana juga. Oh iya, iya. Oke, siap Bapak. Terus Bapak setelah jadi bekerja, terus buka usaha nih Bapak. Ya. Dan Bapak bisa dibilang tadi yang sempat saya bilang salah satu putra NTT yang bisa dibilang sukses lah menjalankan bisnis di tingkat Amin. nasional nih Bapak. Sebenarnya nggak sukses, tapi sukses itu kan journey ya, perjalanan aja. Yang penting bisa bahagia ya, bekerja dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, membentuk usaha dengan sejumlah banyak karyawan dengan happy, dengan lancar semua. Kenapa Bapak setiap orang yang kita lihat sukses tuh seperti tidak mau itu dibilang sukses, dibilang kaya, apa segala macam? Karena limitnya kan nggak ada. Oh, Di atas langit ada langit. Betul, Ya. betul. Ya. Jadi nggak bisa kita menyebut bahwa kita udah cukup sukses. Nggak bisa, ada orang lain lebih lagi. Betul, Siap. Bapak. Oke Bapak, sebagai seorang pengusaha di tingkat nasional ya Bapak, kalau menurut Bapak nih, apakah saat ini anak-anak muda NTT ini masih punya peluang yang sama tidak dengan Bapak waktu mulai menjalankan usaha itu? Saya nggak mau bicara kiasan ya, polemik bukan apa, maksudnya suatu motivasi, bukan, tapi saya hanya melihat dari sisi peluang. Ya. Artinya semua orang punya peluang yang sama, termasuk anak NTT. Betul. Ya. Ya. Karena kita lihat seluruh bangsa di dunia ini terjadi semacam evolusi. Ya. Ada yang dulu maju, sekarang berganti. Misalnya contoh, dulu pabrik pesawat terbang ada di Eropa. Betul. Sekarang sisa di Amerika. Dulu handphone ada di Eropa. Iya. Motorola, Ericsson. Sekarang pabriknya ada di Asia dan sebagainya. Itu kan berevolusi. Nah, sama juga dengan kita nanti. Saya yakin anak-anak muda sampai kapanpun, dimanapun pasti mendapat kesempatan. Ya, mendapat kesempatan untuk maju. Asalkan persiapan harus matang. Ya, dari muda harus siap diri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Saya yakin bisa. Itu. Soalnya data BPS juga menunjukkan kita agak sedikit ketinggalan nih Bapak dibanding daerah-daerah lain. Ini itu bicara SDM, belum lagi bicara modal dan sebagainya tuh. Iya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi pertama kita lihat dari SDM dulu. Ya. SDM kita berlebihan. Ya. Indonesia berlebihan anak muda, NTT berlebihan anak muda. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapi adalah kita harus, kalau stakeholder pemberi kerja atau penyedia lapangan kerja, harus membuka usaha setiap waktu, berusaha untuk membuka lapangan kerja baru untuk bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Sebaliknya, tenaga kerja yang ada juga harus terus berbenah diri, menambah skill, menambah pengetahuan, dan harus berani melebarkan sayap. Bekerja tidak hanya di NTT, bisa di Jakarta seperti saya, bisa di kota-kota besar yang lain juga, asalkan kita punya kemampuan. SDM itu paling Ya. penting ya Bapak. Ya. Siap. Oke lah Bapak, data BPS menunjukkan SDM kita bisa dibilang ketinggalan.
Ya. dengan daerah-daerah lain ya Bapak ya. Tapi saya pribadi Bapak ketika berada di luar sana Bapak melihat potensi SDM kita ini, kalau menurut saya tidak bisa dibilang jauh tertinggal juga dengan teman-teman yang di sana Bapak ya. Tentu. Iya. Tapi kita harus main presentasi. Hmm. Ya, presentasinya seperti apa? Misalkan anak-anak di salah satu kota besar, jumlah pemudanya let's say misalnya 1 juta. Ya, ya. Berapa yang mandiri, punya usaha sendiri, berapa yang punya jabatan profesional di situ. Dibandingkan dengan NTT, jumlah pemuda pakai rasionya berapa persen yang sudah mandiri, berapa persen yang sudah menjadi profesional atau punya usaha sendiri. Ya itu mungkin saya belum menemukan studi itu ya, tapi rasa-rasanya sih masih kurang. Artinya partisipasi mereka anak-anak muda di NTT 1, 2, 3 yang kita nemu hebat sekali. Iya, Tidak kalah betul, dengan betul. di Jawa ya. Iya. Tapi jumlah yang masih belum dapat kesempatan atau jumlah yang belum mencapai taraf itu banyak juga. Banyak. Ya. Menurut Bapak, miss-nya di mana nih sebenarnya nih? Dan apa yang bisa kita buat untuk mengatasi itu tuh? Dari saya mungkin pertama saya lihat harus kita berjuang dulu di pendidikan mereka. Karena data BPS menunjukkan bahwa jumlah anak muda yang berpartisipasi dalam pendidikan, yang mau bersekolah, yang lulus itu kita masih rendah sekali. Kalau di rating seluruh anak muda Indonesia 60% hanya sekolah di bawah SMP. Lulusnya di bawah SMP. Mungkin ada yang baru SMP kelas 2 sudah berhenti. Yang lulus SMP terus tidak melanjutkan. Ada yang cuma lulus SD. Nah, itu kalau dikumpulin tuh masih mayoritas. Masih 60% lebih. Sehingga kalau ini kita dorong adik-adik semua ini bisa sekolah lebih tinggi ya. Misalkan kita bertekad seluruh anak NTT minimal lulus SMA misalnya. Saya yakin bisa berubah lebih baik. Kenapa? Setiap anak kita, termasuk saya, termasuk Kak Jo, kalau kita sudah lulus SMA atau SMK, sudah lulus kuliah misalnya, tentu wawasan kita beda. Itu kemauan kita untuk lebih maju lebih besar. Kreativitas thinking kita jauh lebih baik. Betul. Saya percaya itu. Jadi kita perbaikin dulu pendidikannya dulu. Sambil perbaiki pendidikan, tentu kita mesti bantu mereka atau orang tua mereka lapangan kerja, bantu mereka dengan kesehatan ibu, sehingga menghasilkan anak-anak generasi muda yang berpotensi. Itu masukan dari saya. Contoh paling bagus ada apa? Ibu hamil itu kita mesti intervensi kasih gizi. Betul. Ya, supaya dia lahirkan generasi yang bagus. Anak yang lahir kita intervensi dapat gizi supaya pertumbuhan otak 0 sampai 3 tahun menjadi sempurna, optimal. Percuma anak yang sudah 7 atau 8 tahun baru diintervensi intelijensianya sedikit lebih sulit. Menurut survei kesehatan penelitian itu 0 sampai 3 tahun itu sangat penting. Otak manusia itu harus diintervensi gizi dan sebagainya itu di 0 sampai 3 tahun. Yang bicara peningkatan kualitas pendidikan ini juga tidak semata-mata harus fokus ke situ ya Bapak. Banyak hal yang harus diurusi juga diurus di pinggirnya ya. Betul. Jadi kita dorong pendidikan maju, tapi bersamaan kita sedia lapangan kerja supaya orang tuanya mendapat pekerjaan supaya bisa menyekolahkan anak. Terus kemudian di sebelahnya kesehatan juga kita mesti bantu supaya minimal ibu hamil anak yang baru lahir mereka mendapat asupan gizi yang cukup. Nah pada saatnya nanti mulai umur 7 tahun dia mulai bersekolah, umur 15 tahun dia masuk SMA, SMK jauh lebih mudah untuk di treatment menjadi lebih anak-anak hebat. Dan selain itu investasinya
tidak bisa langsung kelihatan investasinya Iya. jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak Sebenarnya nggak sedikit, jangka Bapak. panjang juga, nggak jangka panjang juga. Kan kita cuma nunggu perbaikin dalam tempo 5 sampai 10 tahun. Iya kan? Bisa itu. Bisa. Dan Bisa. Karena umur-umur anak-anak muda kan umurnya mulai dari lahir 0 sampai kita sebut umur berapa? 17 tahun kita tidak sebut mereka sebagai usia muda ya. Iya, betul, betul. Nah, kemudian ini yang diintervensi. Karena mereka bersekolah dari umur 5 tahun mereka udah mulai masuk PAUD ya, Iya, bersekolah. iya, betul, Jadi betul. kita tunggu mungkin 10 tahun udah mulai kelihatan bibitnya. Contoh Kak Jo lihat minggu yang lalu ada anak NTT yang dikirim ikut Olimpiade Matematika. Iya, iya. Misalnya. Kalau itu 1, kalau ada 10, kalau ada 100, kan bagus buat kita. Betul sekali. Ya. Terus Bapak, ada satu pernyataan dari BKKBN ini yang menurut saya sebagai anak muda NTT ini Bapak Ya. terpukul sekali nih, Bapak. Ada satu pernyataan BKKBN yang menyebut kalau saat ini kan memang kita katanya sudah masuk dalam kategori bisa menikmati bonus demografi nih, Iya. Bapak. Di mana angka usia kerja Produktif, itu, usia kerja produktif itu sangat banyak. banyak dan berpengaruh akan ke ekonomi dan lain Iya. sebagainya, Iya. Bapak ya. Tapi NTT menurut BKKBN ini terancam tidak bisa menikmati itu. Iya. Itu menurut Bapak bagaimana? Itu saya pikir masalah yang Kak Jo bicara ini Iya. bukan masalah NTT saja. Oh, Ada juga di provinsi-provinsi lain. Tersebar merata karena kami di Kadin juga mempelajari itu. Ya. Ada bonus demografi iya, berlebihan dan ada ancaman tidak termanfaatkan. Jadi iya. kita masuk bonus demografi tapi kita juga tidak mampu untuk menikmati itu. Menikmati itu. Karena apa? Karena banyak anak muda nganggur. Itu Banyak dia. anak muda tidak punya pendidikan, banyak anak muda tidak punya skill. Ya. Satu-satunya cara ya kita harus gotong royong Itu dia. semua stakeholder pendidikan, kita semua saling tolong menolong. Contoh yang saya sudah lakukan sedikit ya di NTT itu kita buka lapangan kerja. Berapa banyak kita menampung anak-anak bekerja di hypermarket, di shopping center, di mall, di rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Itu salah satu cara dari tangan kita yang kecil. Bagaimana kalau semua swasta ikut membantu menyediakan lapangan kerja? Bagaimana kalau pemerintah juga ikut membantu membuka BLK, membuka kesempatan bekerja ke luar negeri? Itu Luar biasa. Ya. Asal serius ya sama-sama. Nah itu dia Bapak. Itu perlu orang yang serius untuk fokus ke situ tuh Bapak ya. Iya. Dan kayaknya Bapak cocok jadi gubernur. Karena memang kita NTT butuh itu tuh Bapak. Saya selalu tekankan ke teman-teman semua, kita di peran masing-masing kita saat ini di bidang apapun itu semua punya kewajiban yang sama untuk membangun NTT. Misalkan kalau saya anggota DPR, saya bisa membantu NTT juga lewat memperjuangkan anggaran untuk NTT. Ya. Kalau saya anggota DPR di daerah, saya juga bisa membangun NTT lewat fungsi pengawasan supaya anggaran yang ada tepat sasaran, tepat guna misalnya. Jadi tidak harus jadi gubernur. Saya pengusaha juga begitu. Pengusaha kita juga harus bisa menciptakan peluang-peluang ekonomi, membuka lapangan kerja supaya bisa menyerap tenaga kerja yang ada. Memang teorinya seperti itu. Iya. Tapi kenapa nih sampai saat ini kita belum juga bisa dibilang maju loh. Saya selalu melihat dari sisi optimisme ya. Dari sisi optimis kita yakin banyak putra-putra daerah yang baru ini yang berprestasi yang bisa kita andalkan untuk
memberikan ide, memimpin bahkan membawa NTT bisa lebih maju. Saya yakin, saya percaya. Mungkin karena apa Bapak? Ini kita masuk bahas politik lagi nih. Mungkin kita tahu bersama bahwa kos politik kita di NTT juga ini Ya. juga jadi persoalan nih Bapak. Ya. Kita kalau bisa kita hindari itu ya. Nah, itu Saya ngajak anak-anak muda yang mau masuk ke politik, mari sama-sama membangun satu persepsi yang sama bahwa berjuang di politik juga bagus ya. Tapi kos politik mohon dibuat atau dilakukan secara bijaksana. Percuma membuang-buang uang di awal, tapi pada akhirnya kita harus korupsi lagi. Nah, Itu sangat menyakitkan hati rakyat. Akhirnya kita masuk seperti di labirin yang kita tidak pernah bisa keluar kembali. Karena setiap pergantian pemimpin hanya kembali untuk mengembalikan modal. Nah, itu dia. Betul. Siapa yang mau jadi pemimpin untuk rugi kok istilahnya tuh? Kira-kira begitu ya, sehingga akhirnya selalu rakyat kecil yang terlantar. Itu yang kita harus atasi segera sama-sama. Saya selalu mengatakan ini kepada semua orang. Saya sudah melakukan. Ya berat, tapi kan buktinya banyak. Adik-adik kita sudah dapat pekerjaan. 10 tahun mereka bisa bekerja dengan lancar, ya. Bisa tiap bulan bawa pulang gaji. Betul. Untuk anak istri. Kalau ini kita kembangkan terus, pasti daerah kita lebih maju. Betul. Ini bukan lapangan kerja juga, ini Ya. bicara hal yang tidak Sebenarnya gampang. tidak sulit, tidak sulit. Kita mulai dari misalnya UKM, Kak Jo Ya, misalnya, betul. Kak Jo buka usaha kecil, misalkan contohnya menjual pisang goreng Iya. online, kan minimal punya satu pembantu untuk packing, Betul. ya, punya satu tenaga untuk berbelanja ke pasar dan sebagainya. Itu kan menciptakan lapangan kerja. Kedua yang lebih hebat lagi, UKM ini. Ya, usaha kecil yang ibu-ibu rumah tangga, yang anak-anak muda lakukan, termasuk sepeda Starling nih, sepeda keliling. Betul, betul. Ini jangan dilihat dari volume penjualannya, tapi melihat dari uang yang berpindah tangan. Saya kasih contoh tukang sayur. Oke. Jangan dilihat dari dia beli sayur di pasar, taruh di gerobak, jual ke perumahan. Ya. Bukan itu. Lihat dari uang. Dia ke perumahan, dia ngambil uang, artinya kan dia menjual sayur. Iya. Dia ambil uang, dia bawa ke pasar impres. Dia yang menjadi messenger bawa. Itulah yang disebut perputaran ekonomi. Kalau penjualannya besar, uang yang dia bawa ke pasar kan lebih besar. Betul. Memindahkan dari rumah atau dari restoran ke Ya. pasar impres itu dilakukan oleh UKM. Sebenarnya, kalau ini perputarannya deras, kencang, bank happy, bank mau biayain. Itu teori ekonomi. Kita butuh pahlawan-pahlawan ekonomi UKM untuk sebanyak mungkin. Bila perlu kita cetak 1 juta UKM mandiri. Mereka adalah pahlawan ekonomi buat NTT. Betul ya Bapak ya. Ternyata tidak harus usaha yang besar untuk bisa membangun ekonomi. Ya mohon maaf, ini kaos yang saya pakai. Ya. Ini kan asli tenun NTT yang dipadu padan dengan kaos. Iya. Ini kan menambah nilai ekonomi dari kaos. Dari kaos polos ditambah tenun jadi berharga dan bernilai. Nilainya lebih. Ya. Nah ini kalau kita bisa pasarkan ke Jakarta sampai ke luar negeri dan sebagainya, kan uangnya masuk ke NTT. Kalau ada cara seperti ini, cara-cara ini bisa sampai ratusan ribu orang melakukan, bahagia sekali NTT. Devisanya banyak. Potensinya banyak sekali. Banyak Bapak sekali. Makanan, baju, ya, tenun, alat musik. Kak Jo ingat tidak waktu di SMP, SMA? Ya. Tentu sekolah kita ada
menyediakan angklung, betul, betul. kolintang. Iya, iya, iya. Itu kan Jawa Barat. Iya, Kenapa kita juga bikin sasando yang banyak dan semua sekolah di Jawa juga memiliki sasando. Kan menjadi pusat potensi ekonomi bagi NTT. betul, Ya. betul, betul. Karena orang di luar sana Iya. tidak tahu buat itu, yang tahu Tidak buat tahu. kita, Iya. orang kita. Iya. Saya yakin semua sekolah, banyak sekolah itu masih menyimpan angklung, kolintang, bambu itu ya, alat musik bambu. Itu contoh. Tapi sasando tidak di sini. Ya, Belum. belum. Iya, iya. Bukan bilang tidak, tapi Iya. belum. Dan itu potensi. Iya. Potensi buat NTT. Jadi tadi kembali ke Pak Jo bilang, Kak Jo bilang masih bisa maju nggak? Sangat masih bisa. NTT masih bisa. Asalkan disentuh kreativitasnya, disentuh dari sisi skill. Jadi bonus demografi ini kita lalui dengan bahagia. Hal-hal kecil kita Hal-hal bermimpi kecil. terlalu jauh Iya. ke depan, padahal mulai dengan hal-hal kecil Hal-hal juga kecil. bisa Iya. besar juga pada Iya. akhirnya tuh, Iya. Pak. Apalagi kalau bicara SDA, alam kita NTT ini luar biasa sekali, Pak. Iya. Siap-siap, Bapak. Belum pariwisata nih. Iya, itu dia. Sangat Potensi luar banyak biasa. sekali. Iya. Satu, Bapak, ini omong pariwisata kebetulan kita ingat nih, Bapak. Di Labuan Bajo, Bapak. Sekarang isunya sudah mulai kencang sekali. Ternyata banyak wisatawan ke sana, Iya. tapi orang kita cuma jadi penonton tadi. Jadi mereka akses ke pulau-pulau, ke kapal-kapal itu mereka sudah beli dari orang di luar. Iya. Jadi ke sana itu sudah diatur semua kita. Nah, saya mungkin saya hanya memberikan sedikit usulan ya, Iya. masukan, tapi bukan sok tahu. Iya, iya, Disinilah peran pemerintah daerah. betul. Iya, Misalkan contoh, kalau pendaftaran anggota polisi, iya. anggota tentara yang direkrut dari NTT, Hmm. kalau kebijakannya tidak berpihak pada putra daerah, pasti yang daftar dari luar. Ya, sama juga, saya buka tempat usaha. Iya. Tadi yang sudah Iya, kita iya. lewati tadi, Betul. hypermart. Iya. Kalau kita biarkan, pasti tenaga kerja di luar yang masuk. Jadi kita pemerintah daerah harus bergandengan tangan untuk memikirkan ini. Misalkan di Labuan Bajo itu pemerintah daerah, instansi terkait harus intervensi, bisa memberikan kapal, bot dan sebagainya, entah berupa pinjaman dan sebagainya. Nah, berikan kepada putra daerah untuk mereka yang melakukan usaha, bantu promosi mereka. Kalau tidak, pemodal dari luar yang akan menguasai. Dan akhirnya yang tadi Kak Jo bilang, putra daerah hanya jadi penonton. Betul. Nah, itu kalau bisa mulai kita hindari. Ya. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama. Ini hanya kekuatan mungkin karena saya lihat di intervensi kebijakannya. Iya. Terus kedua, permodalan. Itu sih. Ya. Modal itu PR buat kita sih, Bapak. Ya, mungkin ditambah satu lagi adalah kemampuan manajerial untuk mengelola. Kadang-kadang kan kita kasih, tapi belum tentu dia pandai mengelola modal. Iya. Jadi harus didampingi. Bapak sangat siap sih untuk jadi seorang gubernur sebenarnya. Tapi Bapak apa tidak punya niat tidak ke sana nih? Selalu saya bilang cari anak muda yang berpotensi dan saya support, saya bantu, cari sampai dapat ya. Kak Jo punya tugas. Itu masing-masing kita punya tugas, semua kita Ya. orang NTT punya Ya, tugas, kita ya, tugas Bapak? ya. Jadi kita harus berjuang bersama-sama. Jabatan apapun yang kita emban di pundak kita, selalu mengutamakan kemajuan NTT. Itu penting. Segala seni ya, segala sisi ekonomi, politik, mungkin politik sedikit ya. Politik juga misalnya contoh bagaimana mencetak anak-anak berbakat NTT untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di
pusat, di DPR, di kementerian, di kelembagaan. Kalau banyak anak NTT berpotensi yang bisa menduduki jabatan di sana, tentu juga mata perhatian pemerintah pusat akan lebih banyak untuk NTT. Jadi semua kita harus berjuang sama-sama, ya. Jadi bukan the only one jadi gubernur saja. Betul nggak? Betul sekali ya, Betul ya. Gubernur tidak bisa kerja sendiri, Bapak. Pasti ya. Nah, figur gubernur yang dicari harus yang benar-benar memikirkan kemajuan sumber daya manusia yang ada sekarang. Harus diantisipasi, harus segera diselesaikan supaya tidak banyak pengangguran dan tidak banyak terjadi illegal employment, trafficking. Nah, itu karena bermula dari kelebihan sumber daya manusia di NTT. Betul. Dan tidak terserap terus Ya, mereka keluar. ya, Di kampung tidak ada kerjaan, tidak ya. kerjaan. Ya. Malaysia dan lain sebagainya, Bapak. Kita mesti cepat antisipasi. Iya. Dan ini ada peluang di November nanti. Iya. Tugas kita bersama Ya, yang seperti tadi, Bapak. mencari Ya. pemuda atau mencari siapa yang kita sebut sebagai tokoh atau public figure yang menurut kita mampu membawa NTT lebih baik. Saya yakin anak NTT bisa cerdas memilih ya pemimpin yang baik. Pemimpin ini bukan cuma gubernur, termasuk wakil rakyat yang duduk di DPR, termasuk kepala-kepala dinas, instansi yang memimpin, termasuk kelembagaan yang ditempatkan di NTT, misalkan OJK, BPK, Bank Indonesia, itu semua kalau bisa diisi oleh anak-anak muda berprestasi, sehingga dengan pemikiran yang sama, wawasan yang sama, pasti NTT bisa lebih maju. Amin. Ya. Oke, Bapak. Terakhir nih, Bapak. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan buat Bapak, Mama, bersaudara, terutamanya anak muda NTT yang mungkin menonton video ini, Bapak. Ya, saya dengan background cerita bahwa banyak korban TPPO, banyak yang kita sebut kekerasan dalam rumah tangga, ada pelecehan seksual, ada kekerasan, bully dan sebagainya. Nah, background dari situ saya melihat ada benang merahnya, yaitu kemandirian dari anak-anak muda kita. Kalau entah itu laki-laki atau perempuan, kalau dia mandiri, dia posisi dia sebagai istri atau dia posisi sebagai single, tapi dia memiliki usaha, dia memiliki pendapatan yang baik rutin, ya, dia memiliki semacam kepastian pendapatan. Itu yang saya sebut sebagai mandiri. Kalau semua berpikir seperti itu, pasti hal-hal permasalahan yang tadi saya sebut sebelumnya itu bisa teratasi. Jadi pesan saya buat anak-anak muda, kita bisa kalau kita mandiri. Kita harus bisa menciptakan sumber pendapatan bagi kita. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain, terlebih yang usia muda. Apapun jenis pekerjaannya, yang penting mulia, pasti ada jalan dan pasti diberkati. Itu dari saya. Luar biasa sekali, Bapak. Terima kasih banyak nih, Bapak. Iya. Sudah mau diajak pesiar oto, Terima sukses kasih, terus Kak. untuk kedepannya. Oh, ada Kak Ilmi. Tiba-tiba muncul ini. Tapi Bapak tahu nggak? Ini keren juga karena Kak Joe itu juga pakai local brand. Ini namanya Dian Kios Kawas. Dia tuh Oh, ngecetak betul, baju betul. oleh-oleh gitu. Aku juga pakai locals dari Muma Label. Waduh, iya. Kita harus proud bangga dong. local pride nih semuanya nih. Dan Kita harus bangga iya. dan terus ya menyuarakan ini terus tanpa merasa capek.
pasti berhasil. Setuju. Betul, betul, Semoga betul. semakin banyak juga anak-anak muda yang akhirnya bikin brand sendiri, Ya, fokus, konsisten, Ya. dan bisa menyala. Amin. Menyala. Oke. Dan satu lagi Kak Jo dapat tanggung jawab baru, Apa tuh? Apa tuh? membuat komunitas anak-anak muda berbakat harus lebih besar lagi. Amin. Amin, Kak amin, Jo. amin, amin. Ini tugas kita berdua. Jangan seorang pimetas. Amin, 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 amin. Kolaborasi itu penting lah. Iya, Betul, kolaborasi. betul sekali Bapak. Dan memang apa ya? Komunitas kita ini Bapak memang saat ini bisa dibilang banyaknya Gelmi, tapi belum dimaksimalkan Nah, oleh apa sih? Belum Sama. dilirik juga. Saya open mind, Kak Jo open mind, Ilmi open mind. Kita bisa bersatu. Saya punya Betul, komunitas apa, Kak Jo punya komunitas. Kita bisa collapse bareng. Betul. Jangan individualis mau sendiri. Tidak bisa. Kolaborasi. Karena di luar dari Kupang ke Surabaya, Bandung, Jakarta lebih luas lagi, lebih besar lagi info dan sebagainya. Jadi kalau kita nggak berkolaborasi dengan orang, kita jadi kayak katak dalam tempurung. Betul, betul. Hanya jago kandang orang bilang. Iya. Ya. Oke, Ya. Bapak terima kasih banyak Bapak. Terima Sukses kasih, terus Kak Jo. untuk ke depan. Kak Hilmi juga. Thank you Bang Jo. Terima kasih banyak. Buat Bapak Mama, saudara yang nonton juga terima kasih banyak sudah menonton video ini. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama, saudara semua kurang baik. Dan itu tadi tugas kita menentukan pilihan di tanggal 27 November. Untuk ya carilah orang-orang yang bisa menyelesaikan lah masalah-masalah yang menurut kalian pribadi itu baik ya. Yang Silakan bisa tentukan. melakukan perubahan. Iya, pastinya. Ya, Oke. bisa membawa NTT lebih sejahtera. Amin. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Pasien Oto. Gas yang rem. Gas, jangan rem. Like, comment, subscribe. Gas.